Ya, udah San. Kedengeran nggak? Udah, ayo. Kedengeran, udah. Ayo. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita sudah ngobrol-ngobrol setengah jam dan kita lihat semua berwajah ceria karena sama-sama mau bertemu di dalam pertemuan lansia ini. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Fon. Oh, oke. Ya, saya lanjut ya. Terima kasih Bu Ertin. Nah, pada pagi hari ini tema kita adalah menanti yang baik, asam yang ada. Apa itu ya? Saya 2 minggu atau bulan lalu dikasih judul ini, saya sampai mikir aja. Menanti yang baik, asam yang ada. Ya, itulah kita, manusia. Dan pada hari ini, yang akan melayani firman Tuhan adalah Pendeta Frida Situmorang. Dan yang mengiringi lagu musik kita pada hari ini adalah Pasutri Charles Hana. Saya sendiri Yvonne Setiadi. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu di layar adanya tata tertib. Pertama, selama acara berlangsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu, sekarang sudah dimatikan, supaya suara MC dan pembicara saja yang bisa terdengar dengan jelas. Yang kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host yang akan menghidupkan suaranya. Yang ketiga, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama nanti. Nah, demikianlah kita punya tata tertib yang tiap kali pertemuan selalu ditampilkan. Terima kasih untuk kerjasama kita yang akan kita lakukan bersama. Selamat mengikuti perlansia ini. Bapak Ibu, mari kita memulai persekutuan kita ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu KJ 467 bait 1 dan kedua. Kata-katanya bagus sekali. Tuhan, bila hatiku terluka oleh Tuhanku, bila hati kawanku terluka ya, oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Seringkali itu yang terjadi. Kita mau melakukan sesuatu yang baik, tapi yang keluar yang tidak baik. Jadi kita katakan ampunilah. Mari kita lanjutkan juga nanti dengan bait keduanya. Mari Pak Charles, Bu Hana, silakan.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, melalui lagu ini kami boleh datang kepadamu dengan segenap hati kami dan mohon pengampunan daripada Tuhan akan segala hal yang tidak berkenan kepadamu yang telah kami lakukan pada hari-hari yang lalu, bahkan mungkin pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan penebus kami yang mengampuni kami. Dengan hati yang diampuni oleh Engkau sajalah, dengan hati yang bersih sajalah, kami boleh pada pagi hari ini bersekutu bersama-sama dengan teman-teman seiman kami. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kehendak Tuhan melalui firman. Kami boleh bersama-sama saling menegur, saling menyapa, saling bergembira di dalam pertemuan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan jam di hadapan kami di dalam tangan Tuhan, sertai teman-teman yang belum hadir, dan biarlah mereka juga boleh bersehati dengan kami di dalam persekutuan ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Silakan, Pak Charles, Wahana. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Baiklah, saya persilahkan Pendeta Frida untuk mengisi waktu selanjutnya pada saat ini dan memberikan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi kita semua. Silakan Bu Frida. Terima kasih Kak Ivon. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan untuk Opa Oma dan Bapak Ibu lansia semua. Kita akan siapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur, hati kami begitu berterima kasih. Tuhan begitu baik bagi kami semua. Kami masih diberi hari yang baru. Kami boleh bertemu dengan semua teman-teman seiman kami. Kami boleh bergembira dalam kali ini saling menyapa. Kami saling menemukan satu dengan yang lain di ruang Zoom ini. Betapa kami sangat gembira Tuhan. Terlebih kami boleh bersama-sama menyanyikan pujian, kami boleh bersama-sama berdoa, dan saat ini kami juga boleh disapa oleh firman Tuhan. Sesungguhnya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Dan karenanya kami sungguh gembira, kami boleh disapa oleh Tuhan saat ini. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar apa yang kami akan renungkan bersama-sama boleh kami sambut dengan sukacita dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang kelima, ayat 1-7. Demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya
dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang saya juga sangat kasihi. Pada suatu hari, anggota jemaat mengirimkan kepada saya hasil panen pohon jambu cincalo hijau. Buahnya itu bagus sekali kelihatannya, betul-betul bikin kepengen makan begitu ya. Nah, kemudian dikatakan oleh anggota jemaat itu begini, Pendeta Frida, ini udah panen lagi buah jambu cincalonya gitu. Nah, Bapak Ibu masih ingat waktu beberapa tahun yang lalu kita pernah membagikan pohon bibit buah ya untuk semua anggota jemaat untuk ditanam di rumah masing-masing dalam rangka mendukung pemulihan lingkungan hidup dengan menanam pohon-pohonan. Nah, ketika saya melihat hasil dari tanaman yang ditanam oleh anggota jemaat yang begitu menggiurkan, rasa hati tuh seneng banget gitu, gembira sekali. Bahkan sempat beberapa kali ada juga anggota jemaat yang mengirimkan hasilnya, ya, mengirimkan hasil panen dari pohon buah. Ada yang mangga, juga ada juga yang buah cincalo, buah jambu cincalo yang merah. Waktu itu memang banyak ya macam-macam buah-buahannya. Nah, saya yang melihat hasil yang begitu baik dan kemudian merasakan manisnya buah yang dikirimkan gitu ya, dan tentu saja merasakan perhatian dan diingat oleh umat itu rasanya bahagia sekali gitu ya, senang sekali. Dan tentu saja kita semua pasti mempunyai pikiran yang sama. Kalau kita menanam pohon buah apapun, buah pepaya, buah pisang, jambu, mangga, anggur, jeruk gitu ya. Apalagi kalau lihat jeruk, apa tuh jeruk? Namanya yang buahnya kecil bisa dipot itu dan banyak sekali gitu, buah siantung kalau nggak salah ya, pohon jeruk siantung. Wah, rasanya tuh seneng banget gitu ya, melihat begitu banyak, begitu rimbun buahnya. Kemudian ketika kita petik lalu kita makan, rasanya manis sekali. Sungguh luar biasa menyenangkan. Nah, pagi ini kita membaca teks kitab Yesaya juga tentang pohon buah. Di sini adalah buah anggur. Tentu Bapak Ibu, Opa Oma semuanya tahu ya buah anggur ya. Mungkin juga pernah makan buah anggur. Pasti kalau ditanya buah anggur seperti apa yang kita inginkan, yang kita pengen makan, pasti jawabannya buah anggur yang manis, yang enak begitu ya. Saya pernah makan buah anggur yang manis sekali, hasil kiriman umat waktu Natal gitu ya. Wah, pokoknya anggurnya enak sekali. Sampai-sampai saya makan satu hari itu banyak sekali ya, karena makan satu-satu kok manis banget. Jadi belum berhenti sebelum habis begitu ya. Sehingga mungkin buah anggur yang bisa dimakan beberapa hari itu dalam satu hari juga bisa habis dimakan rame-rame karena manis sekali.
Nah, saudara-saudara, pohon anggur dalam kitab Yesaya itu sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Di situ pohon anggurnya itu ditanam atau kebun anggurnya ditanam di tempat yang terbaik. Apa itu tempat atau lokasi terbaik? Yaitu di lereng bukit yang subur. Lereng bukit yang subur. Jadi tanahnya itu pasti bagus sekali. Kemudian bibitnya yang terbaik. Di situ dikatakan pokok anggur pilihan. Nah, seperti waktu yang lalu ketika kami membagi-bagikan pohon buah itu dari bibit yang terbaik, begitu ya, sehingga hasilnya juga baik. Nah, ini juga bibit terbaik itu pokok anggur pilihan, berarti si pemilik kebun anggur memilih hanya pokok anggur yang terbaik saja. Kemudian aman dari berbagai bahaya yang dapat mengancam pertumbuhan sang kebun anggur. Ada menara jaga di tengah-tengahnya katanya di situ ya. Kemudian karena si pemilik sudah melakukan semua yang terbaik, dia percaya, dia yakin bahwa akan hasil panen ini pun akan bagus. Karena itu dia sudah antisipasi. Dia buat lubang supaya menjadi tempat pemerasan nanti ketika semua kebun anggur itu panen atau menghasilkan buah. Lalu kemudian setelah dilakukan semua itu, dinanti dengan harapan. Apa yang menjadi harapan si pemilik anggur? Tentu saja hasil anggur yang baik. Tetapi ayat 4 kita membaca. Pada ayatnya yang kedua itu kita membaca bahwa dinantinya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Dan pada ayat keempat itu diulangi kembali, ya. Nanti yang baik, tetapi yang terjadi adalah hasil yang buah yang asam. Sampai-sampai dikatakan di sini, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Artinya, sang pemilik kebun anggur itu sudah melakukan segala yang terbaik untuk kebun anggurnya supaya menghasilkan buah yang baik. Tetapi apapun usaha yang sudah dikerjakan, ternyata hasilnya buah anggur yang asam. Saudara, pohon anggur atau kebun anggur yang diceritakan dalam kitab Yesaya adalah sebetulnya orang-orang Israel. Dan pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah pemilik kebun anggur dan umat Israel diumpamakan seperti kebun anggur. Kasih, kebaikan, pemeliharaan, pertolongan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi orang Israel sejak awal bangsa itu dipilih, dikhususkan, diistimewakan menjadi bangsa pilihan, dan berjalan dari waktu ke waktu adalah bangsa yang memperoleh kasih dan rahmat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kebaikan Tuhan tidak pernah putus-putusnya untuk bangsa itu. Dan Tuhan berharap, Tuhan menanti agar kehidupan bangsa pilihan itu menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Menghasilkan seperti buah anggur yang manis, artinya menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi bangsa-bangsa lain di sekitar mereka dan juga bagi bangsa Israel satu kepada yang lain. Tetapi kita melihat ternyata yang terjadi bukan seperti itu. Di dalam ayatnya yang ke-7, kita membaca apa yang dimaksudkan dengan buah yang baik, yaitu dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Keadilan menjadi sebuah wujud buah baik yang Tuhan maksudkan, dan tetapi kelaliman menjadi wujud buah asam yang justru dijumpai oleh Tuhan. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Buah yang baik adalah keadilan dan kebenaran, tetapi yang diperlihatkan oleh umat Israel, oleh bangsa pilihan yang dikhususkan Allah itu, justru sebaliknya adalah kelaliman dan juga keonaran. Itulah buah yang asam yang Tuhan maksudkan. Apa yang bangsa Israel hasilkan dalam kehidupan jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita melihat dalam beberapa bagian pasal lain dalam kitab Yesaya,
kita membaca misalnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 17, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dalam teks ini kita melihat bahwa sebetulnya dalam segi ritual, dalam segi keagamaan, mereka atau bangsa Israel itu sangat bagus sekali, ya. Sangat luar biasa. Mereka betul-betul melaksanakan ritual keagamaan dan ibadah-ibadah yang luar biasa, yang sangat bagus sekali. Tetapi di mata Tuhan, ibadah itu bukan sekedar ritual yang ada di bait Allah, tetapi yang ada dalam keseharian. Bagaimana hidup mereka itu memuliakan Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena itu, ketika Tuhan melihat bagaimana kehidupan orang Israel dalam peribadahan dan kehidupan sehari-hari, dikatakan begini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Dan karena itu kata Tuhan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Apa sebetulnya yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel? Kalau kita lihat pasal 1 ayat 10 dan kemudian ayat 16 dan 17, di sini dikatakan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim dan perjuangkanlah janda-janda. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu kemudian bicara mengenai puasa misalnya. Di sini pun kitab Yesaya pada pasal yang ke-58 ayat 6 itu firman Tuhan mengatakan begini. Sungguh-sungguh inikah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Nah, saudara-saudara, melihat beberapa bagian dari teks Alkitab ini, jelaslah bagi kita buah manis dari kebun anggur Tuhan yang dikasihinya, yang dijaganya, dan dipeliharanya adalah yang terwujud dalam keseharian. Baik kasih kepada Tuhan maupun juga kasih kepada sesama yang ditujukan dalam tindakan dan perbuatan yang konkret. Itulah buah manis yang Tuhan rindukan, yang Tuhan nantikan, yang Tuhan harapkan. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mengajak kita untuk kembali mengingat dan menyadari, serta menghayati bahwa kita juga adalah kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Tuhan di masa kini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah kebun anggur Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita adalah carang-carangnya. Dan sama seperti kebun anggur dalam kitab Yesaya, dalam Injil Yohanes pun, Yesus menegaskan bahwa kita diharapkan berbuah. Kita diharapkan menghasilkan buah. Dan itu akan dapat kita lakukan tatkala hidup kita berakar pada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah seperti apa yang baik yang dapat kita pahami di dalam apa yang firman Tuhan sampaikan. Dalam surat Galatia kita bisa melihat apa yang Paulus maksudkan ketika ia berbicara tentang buah roh. Kata Paulus tentang buah roh. Buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah roh, inilah wujud-wujud kehidupan nyata dalam iman kita yang Tuhan nantikan dan Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Buah-buah konkret yang dapat dirasakan dampaknya dan kehadirannya dalam hidup kita. Dalam Filipi pasal 4 juga Paulus mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dia katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah wujud dari buah manis yang Tuhan inginkan dari kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita agar kita mendapatkan yang terbaik, yaitu kehidupan dan keselamatan. Dan yang dinanti Tuhan sebagai buah dari rasa syukur kita atas semua anugerah Tuhan itu adalah bagaimana hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang manis yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Mulai dari keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, bahkan siapapun orang yang dapat kita jumpai. Saudara, ada sebuah pengalaman, sebuah cerita tentang seorang oma. Oma ini sudah berumur sekitar 75 tahun. Namanya adalah Oma Ondang. Oma Ondang dalam usia ke-75 tahun itu penuh dengan kelemahan tubuh. Ia tidak lagi mempunyai atau memiliki tubuh yang kuat. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan jauh. Ia lebih banyak duduk dan kemudian berbaring karena tubuh yang lemah. Ia juga mempunyai anak, kemudian mantu dan cucu, tetapi yang tinggal jauh dan tidak selalu dapat berkunjung, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, pada suatu hari saya bertanya kepada Oma Ondang, Oma, apa kabar? Oma katakan baik. Gimana keadaan Oma saat ini? Lalu dia bercerita begini, kalau melihat kondisi tubuh saya, rasanya saya punya banyak sekali kelemahan. Tubuh saya lemah, saya tidak bisa banyak beraktivitas, dan terbatas dalam banyak hal. Kalau bicara mengenai orang-orang yang saya cintai, saya tahu keluarga saya sangat sayang, tapi mereka tinggal sangat jauh dan mereka tidak mudah untuk datang menjumpai saya di sini. Dan kemudian dalam masa pandemi ini pun mereka berhati-hati untuk berkunjung ke tempat saya. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi justru karena mereka sayang, mereka menjaga diri supaya jangan sampai kedatangan mereka akan menimbulkan bahaya bagi saya. Terus saya tanya, terus gimana? Oma bahagia nggak dengan keadaan itu? Nah, ini yang saya kaget. Dan ini sangat menarik bagi saya. Ketika dia katakan, tentu saja saya bahagia. Kenapa saya harus tidak bahagia? Lalu saya katakan, Oma, kalau Oma bahagia itu maksudnya bagaimana? Oma katakan begini, setiap malam sebelum saya tidur, saya selalu berdoa, Tuhan, kuserahkan hidupku padamu. Kalau aku masih boleh hidup, aku akan bangun besok pagi. Tapi kalau aku sudah tidak lagi Tuhan izinkan hidup, maka aku tahu aku akan pulang ke rumah Tuhan pada saat Tuhan menjemputku kapanpun juga pada malam ini. Tetapi kalau aku masih diberi waktu untuk hidup, aku akan terus dengan setia melakukan apa yang begitu membuatku bahagia. Saudara, tahukah saudara apa yang Oma Ondang itu selalu lakukan? Dia punya daftar panjang tentang doa-doa bagi banyak sekali orang. Ia punya doa yang menyebut pribadi demi pribadi. Ia mendoakan keluarganya, ia mendoakan tetangganya. Ketika dia mendengar ada tetangga yang sakit, dia tuliskan dalam pokok doanya. Di gereja tatkala ia mendengar khotbah, kemudian ada pengumuman tentang ada yang sakit, dia mencatat. Di dalam kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah harian yang dia ikuti, banyak sekali yang dia ikuti, dia mendengar berbagai macam hal, kemudian dia menuliskan. Dia mempunyai daftar yang panjang. Ketika ia mendengar pergumulan tentang gereja,
tertentu, dimanapun itu dia menuliskannya. Dan dia juga berdoa bagi bangsa Indonesia, untuk pemerintah. Dia punya banyak sekali daftar doa, ya. Dia perlihatkan kepada saya bagaimana dia mendoakan satu persatu. Dan dia katakan begini, kalau Tuhan masih mengizinkan aku hidup, dalam keterbatasan tubuhku, aku masih bisa melakukan hal ini, yaitu berdoa. Mendoakan siapapun juga yang dapat kudoakan. Dan kondisi di mana keluarga tidak bisa selalu bersama dengan aku, menjadikan aku tahu bahwa Tuhan yang tidak pernah terbatas akan hadir dan selalu ada untuk aku. Keluargaku terbatas karena mereka mempunyai banyak halangan untuk berkunjung dan bersama-sama dengan aku. Itu menyadarkan aku bahwa aku mempunyai yang lain yang tidak terbatas, yang selalu bersama dengan aku. Dan karena itu setiap waktu kulalui dengan membaca Alkitab, membaca teduh, dan juga menyanyikan pujian. Ada beberapa lagu yang dihafalkan oleh Oma Undang, dan ia selalu menyanyikannya. Saudara-saudara, bercerita dan sharing dengan Oma Undang membuat saya menjadi begitu terpesona. Oleh karena sikap dan caranya menghadapi situasi yang dialami tidak berhenti dan kemudian jatuh kepada keluh kesah dan meratapi apa yang menjadi kondisi dan keadaannya. Tetapi ia melihat pada sisi yang positif, di mana dalam kondisi yang terbatas sekalipun ia masih bisa berbuat sesuatu. Walaupun yang dilakukan itu sungguh amat sederhana, yaitu berdoa. Tetapi ia melakukannya dengan tekun. Ia selalu duduk dalam jam doa yang telah dijadwalkannya dan mendoakan semua yang ada dalam daftar doanya. Saudara, buah yang manis ada berbagai banyak bentuk dan wujud. Bisa dalam bentuk kita menyapa saudara-saudara kita dengan gembira, memberikan kata-kata yang menyemangati, memberikan nasihat yang membangun, mendengarkan curhat dari teman-teman kita, mengirimkan ucapan selamat ulang tahun atau selamat ulang tahun pernikahan, mengucapkan semoga lekas sembuh ketika kita tahu ada yang sakit, mengucapkan semoga Tuhan terus menguatkan, menjaga, dan menghibur kalau ada yang sedang berduka cita. Kalau kita mempunyai kelebihan dan keterampilan yang lain, kita juga masih bisa melakukan apapun juga. Apapun yang kita lakukan yang dilandasi oleh kasih akan selalu menjadi buah yang manis. Buah yang manis untuk keluarga kita, di mana kita bersama-sama mereka tinggal di tengah-tengah keluarga. Buah yang manis untuk tetangga kita, ketika kebetulan kita bertemu dan menyapa mereka. Buah yang manis juga untuk gereja, bahkan untuk bangsa dan negara yang kita boleh hasilkan di mata Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa buah yang manis selalu dinanti oleh Tuhan. Seperti gembiranya hati saya mendengar kabar panen buah jambu, cincalo, hijau atau merah, dan buah-buah yang lain. Bahkan seperti gembiranya saya mencicipi hasil panen itu, tentulah hati Tuhan jauh lebih gembira lagi tatkala hidup kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang dikasihinya, selalu menghasilkan buah-buah yang manis. Apapun bentuknya, semuanya kembali kepada apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada pada kita dapat mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Selamat untuk terus berbuah dan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan berkat untuk semua saudara-saudara kita. Tuhan memberkati Opa, Oma, dan Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Bu Frida. Kita masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ya? Oh belum, ya. Maaf. Terima kasih Pendeta Frida untuk firman-Nya, di mana kita boleh tahu bahwa hal-hal yang manis yang sungguh diharapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini, dari
kebun anggur yang sudah ditanami dengan buah-buah anggur yang buah manis, yang pilihan di tanah yang subur, di tanah yang bisa diharapkan adanya keluarnya suatu buah hasil yang baik. Terima kasih sekali kita semua diingatkan, dan sebagai anak-anak Tuhan kita memang penuh dengan kelemahan, dan kalau tadi di dalam lagu pertama kita dikatakan sering menyakiti hati, membuat terluka teman, kita mau menang sendiri. Pagi hari ini atau melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa yang diharapkan oleh Tuhan adalah bahwa kita bisa memberi yang terbaik di dalam hidup kita, bisa menolong orang, bisa menjadi berkat buat orang, bisa mendengar keluhan orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan kekurangan dan dosa, kita bisa tahu dan kita tahu semua dengan pasti bahwa kita ini hanya oleh darah Yesus kita dapat dikuduskan, kita dapat ditolong untuk melihat kehidupan kita kembali menurut jalan Tuhan. Mari kita nyanyikan dosa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat dihapus. Jiwa dapat ditebus. Ya, kita nyanyikan lagu itu. Pak Charles dan Bu Hana, silahkan. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kita tahu itu hanya oleh darah Yesus saja, dan kita tahu bahwa itulah keuntungan kita sebagai orang percaya. Itulah yang selalu memberikan pengharapan bagi kita yang putus asa. Kadangkala kita bilang, aduh saya nyakitin orang melulu nih, suka begitu kan? Bapak Ibu merasa bahwa kita menyakiti hati orang, kita merasa bahwa kita ini tidak sempurna. Pagi ini kita diajak untuk mempunyai suatu komunikasi yang baik dengan Yesus sendiri, dan kita bisa dirubah di dalam kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain. Seringkali kita mau ngomong yang baik, yang keluar yang tidak baik. Nah, oleh Kristus saja kita bisa berubah, kita bisa diubah olehnya. Bapak Ibu sekalian, setiap pertemuan kita ini ada kuis ya. Siapa yang mau ikut kuis? Kita ada quiz time ya. Saya akan memberi pertanyaan. Gak susah-susah deh. Mudah sekali. Tapi ada yang susah juga. Siapa yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Nanti host yang akan membuka unmute, membuka mikrofon Bapak atau Ibu. Siap ya semua ya? Sudah siap? Ya. Pertanyaan atau kuis pertama. Gampang nih ya, cepat aja angkat tangan. Apakah singkatan perlansia itu? Pertumbuhan, perselisihan, permainan, persekutuan,
atau pertemuan lanjut usia? Silakan. Ya, Sylvia. Silakan. Saya nggak dengar nih. Apa? Ayo. Persekutuan. Persekutuan. Ya. Apa namanya? Panitia, bagaimana? Betul nggak? Bukan pertumbuhan atau permainan atau pertemuan. Betul. Apa, Bu Etin? Betul, persekutuan. Betul. Ya. Catat ya, dicatat ya. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada berapa murid Yesus yang ada? Gampang kan? Waktu Yesus disalibkan di atas Bukit Golgota, ada berapa murid Yesus yang ada? Bu Rosita, udah Ibu Rosita, bulan lalu udah dapet ya Ibu Rosita ya. Yang udah dapet jangan ikut lagi, maaf ya. 3 bulan. Kalau udah lewat 3 bulan baru boleh. Oke. Siapa lagi? Murid Yesus. Siapa yang belum? Henny. Ya boleh. Ibu Henny deh. Udah. 11 muridnya. Berapa? 11. 11. Kenapa 11? Yudasnya nggak ikut, Yudasnya kan nggak ikut. Di mana dia? Yudasnya nggak ikut. Di mana dia, Bu? Kan dia nggak ngerumusin. Dosa, ingat dosanya dia. Ya, Bu Ertin. Tanya Pendeta Frida, betul. Betul salah Pendeta Frida. Yang tersisa dari 12 hanya 11. Tapi yang Kak Ivon tanya yang hadir pada saat penyalipan ya? Di kaki salib Ada. itu ya? Ya, Di kaki pokoknya salib. yang ada pada waktu Yesus disalibkan, muridnya itu ada berapa? Oh, ya berarti bukan 11 ya. Ya. Berapa? Yang hadir di kaki salib Yesus gitu kan, 12. Ivon ya? Tetap 12. Tetap Yang saya maksudkan itu memang 12 murid itu hadir. Pada waktu Yesus disalibkan, ada berapa sisanya itu? Yang ada? Kan 12 kan? Ya. Apa 12-12-nya ada? Ada 12 yang. Bu Diana. Yo, Kak Ivon, yang kasih pertanyaan, jawabannya apa Kak Ivon? Yang satu kan sudah melarikan diri. Dia bunuh diri. Jadi benar ya, 11 begitu ya? Ya. Oke, selamat Bu Heni. Ya, catat ya. Pertanyaan terakhir, semoga ini tidak sulit.
Yang terakhir adalah murid Tuhan Yesus tadi 12 ya. Ya. Yang huruf pertamanya pakai Y itu ada berapa dan siapa aja? Gampang. Yang huruf depannya pakai Y, huruf Y, itu siapa aja dan berapa? Ada yang sudah dapat? Nggak ada yang angkat tangan, Ci Ivon. Masa sih? Mungkin. Tuh ada Pak Daniel. Yuk. Yang pakai huruf Y. Pak Daniel. Bapak, ya sekarang. Yakobus, Yohanes, Yakobus, Yohanes, Yudas, Yudas. Ya, 3 ya. 3. Ada lagi, Pak? Ya nggak inget. Cuma 3 ada. Ada lagi yang bisa? Betul, salah 3 katanya Ci Ivon. Ya 3. Wah, saya salah baca Alkitab nih jangan-jangan. Ya lupa. Lukas. Oh, Lukas, Petrus. Asin. Merah. Siapa? Sudah? 10, 9, 8. Buka cepat Alkitabnya. Di kitab Markus ada. Tuh si Kristiana. 7. Markus. Coba buka aja dia. Ada yang angkat tangan lagi. Kalau salah ada yang angkat tangan lagi. Ada yang koreksi. Ya. Silakan. Markus. Enam, 5, 4, 3. Ya Ibu Kristiana coba Ci Ivon. Siapa? Ibu Kristiana mau jawab tuh. Ya, ayo silakan. Kris. Yudas, Yohanes, Yakobus, satu lagi Yakobus anak Tadius. Anak Alfius. Alfius. Ada 2. Ini guru sekolah minggu nih. Berikutnya ada Yakobus, Yohanes, Yudas, Yakobus. Ya, dan Yakobus lagi. Yakobusnya ada 2. Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes, dan Yakobus anak Alfeus. Alfeus. Ya. Oke. Bukan Yakobus, adanya Tuhan Yesus bukannya. Anak Alfeus dan Yakobus saudaranya Yohanes. Yakobus adik saya juga ada Yakobus. Keponakan. Bukan murid. Bukan. Oke, jadi udah 3 orang ya, Ci Ivon. Ya,
Sudah ya, kuis kita Satu telah Ciaya, selesai. yang Terima kedua kasih untuk mamanya partisipasi. siapa? Mamanya Ibu Heni, mamanya Fianti ya? Ya. Yang pertama Ya. Ibu Yaya, yang kedua Ibu Heni, dan yang ketiga Ibu Kristiana ya yang menjawab tadi. Ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kita ini kalau pertemuan begini senang ya, dan kita semua mau menjadi mau berteman dengan teman-teman, buat kenang-kenangannya kita akan foto bersama. Oleh sebab itu tolong dibuka semua kameranya. Silahkan siapa Arman ya? Ya, makasih Tante Ivon. Ya. Ayo Ibu Bapak, Oma Opa, dibuka ya kameranya ya. Saya mau foto dulu. Kasih senyum yang manis ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 3 kali lagi sih. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi yang terakhir. Yang ini banyak yang ditutup tapinya. Ya udahlah. 1, 2, 3. Ya, makasih semuanya. Terima kasih Arman. Kita lanjut ya menuju kepada di penghujung dari persekutuan lanjut usia ini. Dan di dalam persekutuan ini kita sama-sama bertemu, kita sama-sama bertumbuh ya di dalam persekutuan ini. Dan sebagai penutup kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Saya rasa semua bisa ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Setiap hari, maka kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah di dalam Tuhan. Kita belajar mengasihi Tuhan terus-menerus dan akhirnya kita menghasilkan buah-buah yang manis karena kita berjalan bersekutu dengan Yesus saja. Nah, lagu ini kita akan bagi begini. Bait pertama kita nyanyi semua bersama-sama, ya. Bait keduanya jalan waktu siang, jalan waktu malam. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Nanti kita akan nyanyi jalan waktu siang, jalan waktu malam bersama-sama. Bait ke-1-nya yang tadi itu dimulai dengan dimulai dengan refren ya sebetulnya. Jalan serta Yesusnya itu refrennya. Bait pertamanya adalah jalan waktu siang, jalan waktu malam. Jalan sertanya setiap hari akan dinyanyikan oleh Hana. Ya. Oleh Ibu Hana. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya oleh kita semua. Lalu nanti kita akan nyanyikan lagi jalan waktu siang, jalan waktu malam. Jadi berarti siang malam kita diminta oleh Hana untuk jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Itu yang bagian itu Hana yang akan menyanyikan, kita boleh menikmati. Lalu kita nyanyi lagi semua sama-sama jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari dan selanjutnya. Nanti jalan waktu senang, jalan waktu susah, juga kita yang menyanyikan. Nanti Hana mengingatkan lagi, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Baik. Ini mungkin diatur oleh host ya.
Silakan, Charles. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan waktu siang, jalan waktu malam, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan waktu senang, jalan waktu susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Buah yang manis yang bisa keluar dari kehidupan kita kalau kita berjalan dengan Yesus setiap hari, setiap saat. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Frida. Silakan Pendeta Frida. Baik, terima kasih Kak Ivon. Mari Opa Oma, Bapak Ibu semua, kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami gembira karena Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Dan karena Tuhan selalu bersama kami, maka kami akan dapat menghasilkan buah-buah yang manis, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini bersama-sama kami mau berdoa sehati untuk Pak Husni yang merencanakan untuk dapat tanam lensa mata pada bulan April. Tuhan yang kiranya memberkati kondisi fisik Pak Husni, sehingga siap untuk melaksanakan tanam lensa tersebut sesuai dengan rencana. Kasih anugerah Tuhan bersama Pak Husni, dan juga bersama Bu Sandria dan seluruh keluarga. Kami juga doakan Ibu Doris, yang akan menjalani operasi batu empedu. Tuhan juga yang kiranya menolong agar semua proses, dari persiapan hingga pelaksanaan dan pasca operasi, semuanya boleh berjalan lancar dan menjadikan tubuh Ibu Doris pun semakin kuat dan sehat. Kami sungguh prihatin dengan kondisi dan pengalaman Ibu Miming Soekardi yang mengalami kecelakaan tertabrak motor. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, kiranya memulihkan juga semua kondisi kesehatannya hingga pulih dan sembuh dan sehat kembali. Kami bersama-sama juga berdoa untuk kesehatan dan kesembuhan bagi Pak Hasan, Ibu Diana, Ibu Chin Ai, Ibu Frida Winata, Ibu Guatlin, Ibu Rani dan Shirley, dan anak dari Pak Calvin. Dan mungkin juga beberapa ibu bapak yang lain yang belum kami sebutkan, namun saat ini dalam kondisi tubuh yang lemah, kiranya berkat anugerah Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka, berkati obat dan yang dimakan, dan setiap makanan dan minuman yang boleh masuk ke dalam tubuh, istirahat, dan hati yang gembira, semuanya boleh menjadi kekuatan yang terus menopang menyehatkan tubuh. Kami teringat akan Ibu Lili, adik Suster Sarah yang saat ini sedang menjalani masa isolasi mandiri. Kasih anugerah Tuhan juga memberikan sukacita kepadanya dan menolongnya, memulihkannya hingga saatnya ia boleh sehat kembali. Kami juga ingat akan saudara kami Marta yang mengalami sakit autoimun. Engkau mengasihi Marta, Engkau tahu apa yang terbaik dan dibutuhkan oleh tubuhnya untuk kesehatannya. Biarlah Tuhan yang menuntun, menolong, menopangnya. Dan segala daya upaya yang dilakukan untuk dapat menolong Marta, Tuhan yang menyempurnakan. Kami bersama-sama juga ingat Ike Kamelia, menantu dari Ibu Rosita yang sedang mencari tempat pekerjaan, tempat yang baru. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengarahkan. Yang terbaik kiranya boleh ada untuk Ike Kamelia. Kami juga bersama-sama berdoa bagi keluarga Perlensia
yang saat ini sedang sakit ataupun terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Dalam segala keterbatasan kami tidak bisa menjangkau mereka satu persatu, tetapi Tuhan tak terbatas tempat dan waktu, dan karena itu kami mau menyerahkan semua saudara-saudara kami dalam pemeliharaan, rangkulan, dekapan, kasih sayang Tuhan yang menghibur, menguatkan, menolong, menopang, dan bahkan menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga mendoakan keluarga Perlensia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam pergumulan keluarga, juga dalam pergumulan pekerjaan maupun usaha. Biarlah semua dikuatkan, diberi ketangguhan, diberi kesabaran, terus memiliki pengharapan dan iman yang kuat untuk dapat menantikan pertolongan Tuhan yang datang tidak pernah terlambat, tapi tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bahagia hari ini berjumpa dengan semua saudara-saudara kami, merayakan kegembiraan dalam puji-pujian, dalam firman Tuhan, dalam permainan, dan dalam doa syafaat yang kami boleh naikkan bersama-sama. Walaupun sebentar lagi kami harus berpisah dari ruang Zoom ini, tetapi kami tahu kami semua diikat oleh kasih sayang Tuhan yang terus mempertemukan kami dalam setiap waktu hidup kami. Karena kami datang dan menyerahkan segenap doa kami, menyerahkan keluarga kami, persekutuan kami, gereja kami, bahkan bangsa negara kami, dalam berkat kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Ya, kita pertama-tama berterima kasih kepada Bapak di surga yang telah memimpin persekutuan kita pada pagi hari ini, 1 jam lamanya. Dan kita juga berterima kasih tentunya kepada hamba Tuhan, Pendeta Frida Situmorang, yang telah membukakan bagi kita keinginan Tuhan, isi hati Tuhan kepada kita, dari kita. Semua apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita mengucap syukur karena Pendeta Frida telah membawakan firman Tuhan untuk kita dapat mengerti dan melakukannya. Pagi ini kita juga ingin berterima kasih kepada host kita dan yang telah membuat foto buat kita semua, yaitu kepada Arman. Juga kepada pemusik Pak Sutri Charles dan Hana yang dengan setia terus mendampingi Perlansia ini dan mukanya selalu tersenyum ya untuk dapat menolong kita semua yang sudah lanjut usia ini untuk bisa bernyanyi. Nah, saudara-saudara, saya juga berterima kasih diberi kesempatan untuk menjadi MC di Perlansia ini. Dan sekalipun saya tidak selalu bisa mengikuti persekutuan lansia ini, tapi toh saya masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara semua. Lebih dari 30-40 orang yang bisa dijumpai hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita juga mau lihat pengumuman Perlansia yang akan diadakan tanggal 26 Maret, hari Sabtu, mengikuti Yesus yang akan dibawakan oleh Pendeta Maria Sindu. Yang kedua, akan diadakannya webinar. Wah, webinar ini menarik sekali minggu depan nih Bapak Ibu.
yaitu tanggal 19 hari Sabtu juga, tanggal tahun 2022, perawatan kulit menjelang usia senja. Bukan menjelang aja, mungkin untuk orang yang usia senja juga perlu ya. Jam 9, Dr. Sarwindo Sumardi, SPDV. Kita ikuti bersama-sama supaya muka kita kinclong, selalu senyum, selalu gembira, tapi juga mukanya kelihatan kulitnya sehat. Ya. Yang ketiga adalah PA dewasa, Jumat tanggal 1 April dengan tema Menjadi yang Terbesar oleh Pendeta Iwan Triwahyudi. Mungkin itu saja pengumuman-pengumumannya untuk kita, dan kita akan berjumpa lagi pada tanggal 26 Maret. Tiap hari nyanyinya itu saja, jalan serta Yesus, mengikut Yesus, ya, sambil mempersiapkan diri untuk tanggal 26 Maret yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua, dan kita berjumpa lagi satu sama lain di waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Kak Ivon, terima kasih Charles dan Hana, terima kasih Bu Erti, terima kasih Bu Linda, Ivon, Charles, Hana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Tuan. Sampai ketemu. Sehat-sehat semuanya. Titi. Ya, Pak Rudi, Bu Lady, sampai ketemu.